warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Febrianti dengan NIM 3124100692 dari Teknik Informatika kelas 24A1. Pada video ini saya akan menjelaskan hasil praktikum PHP Object Oriented Programming dengan studi kasus admin panel pengelolaan artikel. Aplikasi ini dibuat menggunakan PHP AOP, MySQL, Bootstrap, dan menerapkan konsep routing, session, serta CRUD. Selanjutnya kita nyalakan dulu examnya, Apache dan MySQL. Lalu ada file htaccess, file config, dan file index. File htaccess ini fungsinya untuk konfigurasi URL agar routing rapi seperti artikel atau indeks. File config fungsinya untuk menyimpan konfigurasi koneksi database di host, username, atau password. Di file index ini fungsinya untuk routing utama membaca path info, lalu memanggil file modul yang sesuai, juga memulai session. Lalu di sini juga ada file class, file modul, dan file template. Di dalam file class ini berisi file database. File database ini fungsinya untuk kelas AOP untuk mengelola koneksi database dan menjalankan query. Lalu di from PHP ini fungsinya untuk helper class untuk menghasilkan form dinamis opsional dari praktikum sebelumnya. Lalu di sini ada file modul yang berisi file artikel juga. Di dalam file artikel berisi file detail. Nah, file detail ini fungsinya untuk menampilkan isi lengkap sebuah artikel. Lalu file hapus ini fungsinya untuk menghapus artikel berdasarkan ID dari path info dan untuk memastikan diambil dari path bukan get. Lalu di sini ada indeks PHP. Indeks PHP ini fungsinya untuk menampilkan daftar artikel dengan aksi detail, ubah, dan hapus. Lalu di sini ada tambah PHP. Di sini fungsinya untuk from dan proses insert artikel ke database. Lalu di sini ada file ubah PHP, fungsinya untuk form dan proses update artikel berdasarkan ID dari path info. Lalu di sini ada file home yang berisi file index. Lalu di sini fungsinya untuk halaman dashboard untuk menampilkan pesan sambutan jika login, menampilkan statistik artikel dan daftar terbaru. Lalu di sini ada file user yang berisi indeks PHP. Lalu ini fungsinya untuk menampilkan daftar artikel dengan aksi detail, ubah, dan hapus. Lalu di sini bagian login PHP fungsinya untuk from login untuk memproses autentikasi menggunakan password verify dan menyimpan session. Lalu di bagian logout ini fungsinya untuk menghapus session dan redirect ke halaman login. Lalu di file profil PHP ini fungsinya untuk menampilkan data user yang login dan form untuk mengganti password menggunakan password hash. Lalu di sini ada file template. File template ini berisi file footer, file header, dan sidebar. Di sini fungsi footer PHP ini fungsinya untuk footer sticky di bawah halaman untuk menutup pembungkus konten. Lalu di file header ini fungsinya untuk HTML header, navbar, pemanggil CS atau bootstrap,
dan pembungkus konten atau main konten. Nah, untuk file sidebar ini file yang terakhir. Selanjutnya kita langsung saja ke bagian programnya. Kita ke localhost-nya terlebih dahulu. Lalu di sini ada halaman home. Di sini halaman ini terdapat jumlah artikel yang sudah dibuat dan ada artikel terbaru yang sudah dibuat. Di sini juga ada fitur artikel, profil, dan logout administrator. Di sini kita bisa menambahkan artikelnya dengan mengklik artikel ini. Lalu di sini ada daftar artikel dan di sini ada fitur untuk tambah artikel kalau kita ingin menambahkan artikelnya. Lalu di sini ada fungsinya untuk nomor artikel yang sudah dibuat. Di sini ada judul. Di sini judul ini fungsinya untuk memperlihatkan judul artikel yang sudah dibuat. Di sini ada aksi. Fungsi fitur aksi ini ialah untuk memunculkan fitur detail, ubah dan hapus. Di sini fitur detail ini fungsinya untuk memperlihatkan lebih jelas hasil artikel yang sudah dibuat. Lalu di sini ada fitur ubah, fungsinya untuk mengubah artikel yang sudah dibuat. Misalnya judulnya bisa kita ganti atau kita tambahkan. Nah, isi artikel ini juga bisa diganti atau bisa ditambahkan. Ketika sudah ditambahkan atau diganti, kita bisa klik update. Nah, di sini ketika kita ingin melihat hasil yang sudah diubah tadi, kita klik detail. Nah, di sini akan terlihat hasilnya. Lalu kita bisa klik kembali. Nah, di sini ada fitur untuk hapus artikel yang sudah kita buat. Dengan ada notifikasi seperti ini, kita bisa klik OK. Maka artikel akan terhapus dengan otomatis. Lalu di sini ada fitur profil. Di sini ada halaman untuk memperlihatkan nama, yaitu administrator. Di sini ada username, yaitu admin. Nah, di sini ada fitur untuk ganti password juga. Misalnya password yang di awal tadi kan adalah admin 123. Kita bisa ganti dengan admin 1234. Nah, di sini ketika sudah kita ganti password baru, kita klik update password, maka ada notifikasi seperti ini, password berhasil diperbarui. Nah, kalau ingin mencobanya, kita klik logout administrator. Kita coba. Di sini masih sama admin. Nah, password yang baru kita masukin admin 1234 login. Nah, maka tampilan awal kembali seperti ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.